Kenapa kok yang masuk kalian? Bukan Dia nggak bisa sholawat. kamu masuk ke dalam tubuh orang itu kamu bantu apa? Bantu dia doanya apa? Oh, bantu doanya apa dia? Kami yang ngabulkan. Oh, kalian yang ngabulkan, bukan aku lah berarti. Bukan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang sangat jauh dari luar pulau, dari persisnya Pulau Kalimantan. Ya, tamu kita datang ke sini berniat minta tolong untuk membersihkan dirinya dari kodam-kodam yang mungkin ada di dalam dirinya. Kamu kita di sini pengen tahu sebenarnya kodam, adakah kodam di dalam tubuhnya dari amaliyah-amaliyah yang selama ini beliau lakukan, amaliyah-amaliyah yang mungkin belum ada sanatnya, belum ada sambungannya. Jadi menurut beliau amalan-amalan yang beliau lakukan ini adalah ibadah. Jadi seperti sholat malam, terus baca Fatihah, baca surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, itu adalah amal ibadah. Tetapi dari amal ibadah yang beliau lakukan itu, beliau mendapatkannya dari buku-buku atau dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu. Di situ dijelaskan kalau orang yang membaca surat Al-Mulk nanti saat meninggal di dunia dapat pertolongan dari malaikat. Jadi diringankan siksanya, mungkin seperti itu. Nah, di sini mari kita lihat amaliyah-amaliyah yang beliau lakukan itu ada kodam-kodamnya atau tidak. Kalau nanti memang ada kodamnya, kita jadikan pembelajaran buat diri kita supaya kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Nanti caranya seperti apa supaya tidak masuk kodam-kodam. Nah, untuk kelanjutannya biar lebih jelas, mari kita lanjutkan saja langsung ke mediumisasi. Jadi nanti saya akan coba tarik, mungkin jika ada kodam dalam tubuh orang itu nanti akan ditarik, kita masukkan dalam medium. Kalau nggak ada, ya berarti ya nggak ada. Ya, mari kita lanjutkan langsung ke mediumisasi ya, biar para pemirsa nggak terlalu lama nih. Seperti biasa, sebelum melakukan mediumisasi saya akan bersihkan dulu biar tidak ada penyusup yang masuk dalam medium ini nanti, biar semuanya real makhluk yang kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan jin sang yang berjaya nirwana, jin setan siluman penyusup dan yang penyusup semua jadi muslim. Allah, semua penyusup yang sudah muslim keluar busuk sahabatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan jin sang yang berjaya nirwana, salah satu makhluk kodam yang paling dominan, paling kuat yang ada di tubuh orang yang saya tunjuk ini. Dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, salah satu yang paling dominan, paling kuat, tarik ke tangan saya. Allah. Allah. Masuk dalam tubuh medium. Allah. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Makhluk ini hanya bisa berkata jujur, jika bawaan otomatis tangan dan kakinya terpotong-potong, tapi tidak membuat antara Allahku. Ini dari bangsa apa? Dari bangsa apa ini? Siluman. Bangsa siluman. Ya. Itu terpotong-potong nggak tangan kakinya? Itu bohong. Kalau kamu jawabnya jujur, kamu nggak terpotong-potong tangan kakinya. Bangsa jin.
Bangsa jin. Bener bangsa jin. Hah? Masih terpotong-potong nggak? Enggak. Enggak. Bangsa jin punya tanduk. Iya. Loh, kalau bangsa jin punya tanduk itu bangsa apa? Ya bangsa jin. Kok punya tanduk? Hadiah. Hadiah. Ya. Hadiah dari siapa? Nggak boleh disebutkan. Lah kenapa nggak boleh disebutkan? Biar orangnya tahu lah. Saya dimarahi. Yang marahi siapa? Ya yang ngasih. Di sini nggak ada yang dengar. Coba kamu lihat di sini, nggak ada yang dengar. Sini putih semua. Nggak ada yang dengar. Yang ngasih kamu juga nggak dengar nanti. Tempat apa ini? Tempat apa? Ya ini kamu anggap tempat apa itu terserah kamu lah. Menurut kamu tempat apa ini? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Pernah di tempat kayak ini belum? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya anggap aja ini langit gitu. Kan di langit kan gini banyak awan putih-putih. Pernah naik ke langit belum? Belum. Nah, anggap aja ini langit gitu ya. Kan nggak dengar kan? Nggak ada yang lihat ya? Nah, siapa yang ngasih hadiah? Saya iblis. Bangsa iblis. Nah, bener kan pemirsa, ternyata ada kodam yang masuk dari orang ini tadi. Nah, ini saya tanya dulu, dia bisa masuk ke sini itu dari apa? Kok bisa gitu ya? Kamu tadi sebelum masuk ke dalam medium dari mana? Dari orang. Dari orang. Kok bisa di dalam tubuh orang? Gimana ceritanya? Masuk sendiri atau ada yang masukkan? Kami baca jawab mereka. Berarti masuk sendiri? Diperintahkan. Diperintahkan. Diundang gitu? Iya. Diundang dari orangnya karena keluar uapnya. Iya. Kamu masuk itu diundang itu melalui amalia apa? Saya nggak tahu namanya. Jadi tahulah Allah itu. Jadi tahu nama amaliahnya. Apa? Sholawat itu katanya. Sholawat. Bang pernah baca sholawat apa Pak? Sholawat Nariyah. Pernah. Sering dibaca? Dulu sering. Tujuannya buat apa? Tujuannya ada ngasih tahu memang itu supaya kalau jualan Lancar. lancar atau laris. Buat penglaris berarti ya. Iya. Terus kamu masuk ke dalam tubuh orang itu kamu bantu apa? Ya, bantu dia doanya apa? Oh, bantu doanya apa dia? Kami yang ngabulkan. Oh, kalian yang ngabulkan, bukan Allah berarti. Bukan. Kenapa kok kalian itu bisa masuk? Padahal itu sholawat bagus loh, sholawat Nariyah lagi. Kenapa kok yang masuk kalian? Ya, berarti dia nggak bisa sholawat. Oh, berarti dia nggak bisa sholawat. Iya. Terus sholawat itu yang seperti apa? Ya, saya nggak pernah. Nggak pernah. Coba kalau saya baca seperti ini, kalau yang keluar apa? Bisa melihat makhluk yang keluar dari apa yang saya baca. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Apa yang keluar? Cahaya. Cahaya. Nah, terus saya tanya gini. Ada berapa banyak teman kamu yang ada dalam tubuh orang itu? Banyak. Bisa berhitung Allahu. 7 miliar. 7 miliar. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Kamu ada di dalam tubuh orang itu di dunia manusia sudah berapa lama? Bisa berhitung? 6 tahun. 6 tahun. Ya. 6 tahun yang lalu bener Pak baca surat sholawat Nariyah. Sekitar 6 tahun yang lalu. Sampai lupa yang mengamalkan. Iya. Nah udah sekarang gini, Pak Aryono ngomong ke makhluk ini karena ini kodam jenengan, saya nggak punya hak untuk mengeluarkan.
Kalau jenengan nggak minta tolong, nanti saya bantu. Nah, sekarang ini saya ajari. Nah, ngomong ke makhluk ini. Ye bangsa jin, dari amaliyah surat nariyah, sholawat nariyah yang saya baca. Dari amaliyah ikuti kata-kata saya. Bangsa jin, dari amaliyah surat apa? Sholawat nariyah saya yang saya baca. Saya sudah tidak butuh bantuan kalian lagi. Saya minta tolong Gus Muji untuk mengeluarkan kalian semua dari dalam tubuh saya. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Hah? Dengar nggak? Dengar. Ada. Kalau gitu, sekarang kamu mau keluar nggak dari dalam tubuh Pak Rian ini? Kenapa saya harus dikeluarkan? Nah, orangnya minta dikeluarkan. Orangnya itu kesini pengen jadi pengikutnya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Biar nggak ada penghalang-penghalangnya. Jadi makhluk-makhluk seperti kalian perlu dibersihkan dari dalam tubuhnya. Gimana? Ya, saya nggak berani. Mau keluar? Iya. Mau jadi pengikut guru saya nggak? Gimana caranya? Ya, caranya masuk muslim. Nanti saya muslimkan. Hah? Gimana? Ya, saya mau. Mau, nah, kalau mau disiapkan datanya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, seluruh fungsian dan tameng-tameng pelindung makhluk dan tanaman-tanaman itu tanaman sesuatu di makhluk semua terbang neraka Allah. Makhluk dalam muslim jadi muslim. Allah jadi muslim. Gimana? Sudah berubah belum? Sudah. Enak mana tadi sampai sekarang? Enak sekarang? Iya. Biar sempurna muslimnya diikuti kata-kata saya. Ya? Iya. Kata-kata makhluk ini nyambung dari lisan ke hatinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim masuk sempurna lengkap dengan ilmunya Allah. Ya, gimana sekarang? Enak nggak? Ya, enak. Iya. Nah, sekarang saya tanya, mau jihad di jalannya Allah bersama saya dan guru saya nggak? Apa itu? Nah, saya tanya dulu, mau nggak? Saya nggak tahu jihad. Jihad itu rasa berjuang di jalannya Allah. Ilmunya kan udah masuk semua. Jadi tahulah jihad itu apa. Hah? Iya. Mau? Mau. Kalau mau sekarang kamu tarik semua teman-teman kamu yang ada di tubuhnya Pak Aryono itu. Semua teman-teman kamu jangan ada yang tertinggal. Kamu sekarang sudah pinter, sudah bisa berhitung. Tarik semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kumpulkan di depan kamu. Jangan ada yang lari yang kepleset. Sudah semua. Sudah. Kalau sudah dimuslimkan. Kasih ilmunya sekalian. Kalau sudah
Kalian perintahkan mereka semua untuk membersihkan semua energi efek kotoran dan rumah-rumah yang mereka tinggal di dalam tubuh orang itu. Dikumpulkan semua, dibuang ke neraka. Merasakan apa, Pak? ringan. Ringan. Tadi berat. Tapi terasa banyak. Oh, lain. Ringan. Ringan. Sudah semua. Sudah. Ada luka-luka nggak akibat kalian di tubuh orang itu? Ada. Nggak ada. Terus sekarang saya tanya, coba kamu lihat, ada makhluk apa yang membuat orang itu sakit di kepala, di perut, sama di kaki sebelah mana itu, Pak? Kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kirinya Pinggang sebelah kanan. sama pinggang sebelah kanan itu apa? Kebanyakan bangsa siluman. Kebanyakan bangsa siluman. Ya. Coba kamu tanya, yang paling dominan siluman apa dan dari mana dia kok bisa masuk? Bisa ular. Ular, dari mana dia? Dari benda kan. Dari benda. Bendanya apa? SP. Tasbih. Yang nyakiti bangsa ular itu di bagian mana? Kaki sampai sini. Oh, kaki sampai situ. Yang buat pusing di kepalanya apa? Harimau. Harimau. Dari apa itu? Amalia. Amalia. Ternyata di dalam tubuhnya banyak. Ada ular, ada harimau. Nah, sekarang saya begini. Tadi saya narik salah satu makhluk yang paling dominan dan paling kuat di tubuhnya Pak Aryono. Ya. Yang ketarik kan kamu. Berarti mereka di bawah kamu. Ya, yang izinkan kami. Hah? Yang izinkan mereka masuk saya. Oh, yang mengizinkan mereka masuk kalian. Nah, sekarang kamu harus tanggung jawab lah. Kamu tarik itu siluman ular sama siluman harimau itu dari dalam tubuh orang itu, kumpulkan, taruh di depan sini. Orangnya sudah tidak butuh bantuannya. Tarik, dimuslimkan. Jangan itu yang terpisah, tarik semuanya. Sudah kumpulkan, saya yang muslimkan nanti. Sudah kumpul semua? Sudah. Sini. Cek di muslimkan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah perintahkan untuk membersihkan rumah-rumah energi efek kotoran yang mereka tinggal di dalam tubuh orang. Kumpulkan semua, dibuang ke neraka. Gimana Pak? Ada perubahan Pak? Berasa? Kaki, pinggang, perut? Sudah? Benar. Biasanya sakitnya buat apa? Anu duduk gini dilipat nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Sakit nggak? Kalau saya belajar kan bisa selalu digini diluruskan. Itu pinggangnya tadi sakit ya? Pinggangnya alhamdulillah. Sekarang nggak? Ada luka-luka nggak akibat kalian? Akibat siluman itu? Sudah. Ada. Bagian mana? Kepala, kaki, Kepala sama kaki. punggung. Kepala, kaki, punggung. Itu memang sering sakit. Kepala, kaki, punggung. Iya memang betul Pak. Tak kasih obat, dibalurkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allah. Ini obatnya sudah ke tangan kamu. Ya dibalurkan obatnya.
Sudah. Sudah. Nah, sekarang surat perjanjian kalian dengan Pak Haryono ini yang disengaja maupun tidak sengaja mana? Bangsa siluman yang tadi juga diminta surat perjanjiannya semuanya. Dah, seluruh surat perjanjian makhluk-makhluk ini dengan Pak Haryono yang sengaja maupun tidak sengaja semuanya hancur terbakar dari debu Allah. Semua debu ini terbang ke neraka, tidak bisa berbuat lagi. Sudah tidak ada ikatan perjanjian lagi ya dengan Pak Haryono ya. Kalian semua nggak boleh masuk lagi ke dalam tubuh orang itu ya. Ya. Nah sekarang saya tanya, ada ruh sukma orang itu yang hilang nggak? Ada. Berapa? Ruhnya 2 sama 1. Ruh 2 sukma 1. Kalau ruh hilang itu yang dirasakan orangnya apa? Susah konsentrasi. Susah konsentrasi. Terus selain itu Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Terus badannya sering lemes. Ya. Ya benar seperti itu. Susah konsentrasi, susah tidur, badannya sering lemes. Tak kembalikan dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan jinsang yang dari cahaya nirwana. Terus dan semua orang yang saat tinggi ini dimanapun keberadaannya semuanya ketarik ke tangan yang ada di luar tubuhnya semuanya ketarik ke tangan saya. Allah. Coba dilihat yang ada di tangan saya, roh dan semua orang itu bukan. Ya. Ya. Terus dan semua itu tangan saya. Mereka ya, roh dan sukma ini kembali menyatu dan jasad dan sembahnya seperti silaturahmi. Oh, sudah. Sudah. Dah, yang dirasakan sekarang apa Pak Haryono? bagian kepala ringan. Ringan. Terus selain itu, konsentrasinya udah pulih seperti sedia kala atau masih melambat? Pelan-pelan. Udah ringan berarti ya badannya, udah enak ya. Yang dikeluhkan tadi udah hilang semua. Apa sedikit? Bagian lutut ada makhluk atau bendanya itu? Ada. Nggak ada. Kenapa orangnya merasa sakit? Itu banyak dimakan ular. Banyak dimakan ular. Ya, sumsumnya. Rapuh berarti? Ya. Tinggal proses pengobatannya. Ya. Ya nanti diminum air zam-zam sama diolesin minyak asifah itu. Ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Sebentar gitu. Nah udah sekarang kalian semua boleh tinggal di depan situ, ibadah di situ ya. Nanti suatu saat kalau ada panggilan dari guru saya atau saya panggil, kalian semua hadir menghadap, ikut berjuang jihad di jalannya Allah ya. Ya. Udah salam dulu sekarang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk yang ada di hadapan saya serta dalam diam semua keluar bersih besar berkatnya Allah. Ya, demikian tadi para pemirsa santri misteri. Ternyata benar. Jadi dari amaliyah yang beliau lakukan, yang tujuannya tadi katanya ibadah, karena belum ada sambungannya, karena nggak tahu asal usul siapa yang memberi. Jadi kalau saya bilang nggak ada gurunya yang jelas, jadi nggak ada yang bertanggung jawab, akhirnya yang masuk adalah bangsa-bangsa seperti ini tadi yang masuk ya. Nah, mungkin bagi para pemirsa semua santri misteri dimanapun keberadaannya, yang mungkin mempunyai amaliyah-amaliyah yang belum ada gurunya atau belum ada sanadnya, berarti itu ada makhluk-makhluk yang seperti ini masuk dalam tubuh jenengan. Dan kalau ada makhluk-makhluk kayak gini, tahu sendiri resikonya apa? Ya akan mengalami hal-hal yang aneh dalam diri, sakit yang berkepanjangan yang tak kunjung sembuh walaupun diobati secara medis. Dan selain itu apa yang dibawa mereka tadi? Ruh sukma kita diambil. Kalau ruh sukma kita diambil, enak ini tadi baru 2. Kalau diambil 3, ambil 4, orangnya gila, ngomel sendiri di jalan.
Nanti kalau mati, roh semua di bawah semua, nah sampean mati nggak menghadap Allah, mati jadi budak mereka. Apa untung? Nggak ada untungnya kan? Nah, semoga apa yang sudah terjadi ini tadi bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Kita bisa lebih berhati-hati. Mungkin bagi para pemirsa yang mengalami hal-hal yang seperti ini, silahkan datang ke majelis kami. Nanti insya Allah kami akan siap membantu memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Terima kasih, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.